Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 tingkat SMA. Berikutnya kita akan memasuki bab 6 pembelajaran kita, yaitu menulis praktik baik dan cerita tentang lingkungan. Pada bab ini kalian akan belajar mengungkapkan kembali penjelasan terkait instruksi yang kompleks dan juga diharapkan mampu menilai efektivitas format penyajian data di dalam sebuah teks sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, hal yang menantang untuk memilih dan memilah informasi di antara beragam sumber informasi. Kalian juga akan diajak menulis cerpen dengan menggunakan unsur intrinsik dan gaya bahasa yang menarik. Mari meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan lalu menuliskannya. Nah, apa kabar bumi kita hari ini ya? Bumi ternyata semakin rentan dan persoalan-persoalan lingkungan muncul satu persatu di permukaan. Setiap hari mungkin kalian membaca atau mendengar atau menyaksikan, menonton tentang anjuran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Anjuran itu disampaikan dengan teks dan gambar yang menggugah kesadaran kita. Bahkan ada juga pesan menjaga dan melestarikan lingkungan disampaikan melalui cerita fiksi. Bersiaplah kalian untuk mempelajari pada bab ini, bab yang terakhir di buku ini dengan tema ramah lingkungan. Yang A, menjelaskan ulang instruksi yang kompleks. Mengungkapkan kembali penjelasan terkait instruksi yang kompleks, ide pokok dan ide pendukung, serta akurasi informasi di dalam diskusi atau paparan orang lain. Jadi memahami sebuah instruksi yang kompleks dan mengungkapkannya kembali dengan bahasa sendiri. Sebagai awal pembelajaran ini, kalian perlu memahami apa yang disampaikan Les Geblin dalam bukunya Skill with People, Pedoman Sukses Karir, Kehidupan Keluarga dan Sosial. Beginilah cara manusia belajar dan mengingat informasi. Saya akan fotokan di sini. Memahami manusia, bagaimana kita belajar. Kita belajar mulai dari melihat, mendengar, mencium, dengan sentuhan, dengan rasa. Nah, itu ada beberapa persen yang mungkin ditangkap oleh otak dan pikiran kita ya. Ada yang 83%, ada yang 11%, ada yang 3,5%, dengan sentuhan misalnya 1,5%, dengan rasa 1%. Nah, nanti kalian silahkan baca saja. Saya akan fotokan teksnya. Yang kedua, yang kemudian memahami manusia, bagaimana kita mengingat informasi yang kita dapatkan kepada kita. Bisa informasi yang kita baca, kita dengar, kita lihat, kemudian kita katakan dari apa yang kita katakan ketika kita bicara, dari apa yang kita katakan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi itu ada persen-persen yang tertentu. Apalagi kalau misalnya kita telah membaca, menyaksikan, kemudian mendengarkan. Nah, itu mungkin banyak persen, beberapa persen yang masuk di dalam pikiran kita. Jadi ada yang 10%, 20%, 30%. Jadi kalian silahkan baca saja. Kemudian yang ketiga, metode instruksi, misalnya hanya memberitahu. Daya ingat misalnya 3 jam, kemudian 70%. Kemudian daya ingat 3 hari, kemudian 10%. Karena apalagi kalau misalnya kalian yang muda-muda, pasti daya ingatnya itu lebih maksimal lagi dibandingkan dengan orang tua ya. Nah, uraian ringkas yang disampaikan oleh Les Geblin bagaimana seorang manusia itu belajar dan mengingat informasi telah menyadarkan kita tentang arti sebuah informasi atau instruksi disampaikan. Jika kalian hanya menyimak sesuatu tanpa melihat, kalian hanya dapat menyerap informasi atau instruksi sekitar 11% saja. Berbeda halnya jika kalian memeriksa atau misalnya melihat,
menonton, menyaksikan, mendengarkan, maka kalian dapat menyerap sekitar 83%. Nah, itu ya cara-cara penyampaian yang masuk kepada kita tentang pembelajaran kali ini yang disampaikan oleh Les Geblan dalam bukunya Skill with People. Nah, itu. Jadi isu lingkungan saat ini semakin masif diulas dan dikampanyekan demi menyelamatkan bumi dari kerusakan akibat ulah manusia. Salah satu yang menjadi target kampanye penyelamatan lingkungan adalah peserta didik sekolah mulai dari SD hingga SMA, sehingga konsep sekolah ramah lingkungan pun didengungkan. Kampanye dan konsep memerlukan keterampilan berbahasa untuk menyampaikan secara tepat, sasaran, dan mengena. Jadi ramah lingkungan ini sangat berguna ya itu tidak saja yang sekolah atau yang tidak, tapi semua lingkungan yang terlibat di dalam ramah lingkungan tersebut. Jadi semuanya itu menjaga, tidak saja yang bersekolah, tetapi di lingkungan sekolah, masyarakat juga itu harus antusias dengan tema yang telah dikampanyekan, dan kalian bisa menyaksikan baik itu di TV, di Instagram, ataupun di media sosial lainnya tentang kampanye ini ya. Jadi simaklah pemaparan tentang informasi sekolah ramah lingkungan berikut ini yang dibacakan oleh yang saya fotokan nanti di sini. Silahkan kalian baca strategi sekolah ramah lingkungan. Nanti saya akan fotokan ya apa saja di sana strateginya. Nah, kemudian instruksi yang telah kalian dengarkan tentang strategi sekolah ramah lingkungan termasuk instruksi yang simple, sederhana, dengan panjang tulisan 357 kata. Ada 2 kata kunci yang dapat kalian ingat bagaimana menjalankan kebiasaan ramah lingkungan, yaitu kegiatan terprogram dan kegiatan tidak terprogram. Ya, jadi kalian menutup buku ini, apakah kalian dapat mengingatnya setelah membacanya ataukah tidak? Apakah berapa persen yang ingatnya? Nah, bisa kita pelajari, bisa kita ulang-ulang lagi membacanya. Kemudian nanti juga saya akan fotokan simak instruksi di dalam video tentang cara menampung air hujan dengan biopori berikut ini. Video ini dibuat oleh EDEP Foundation dengan latar tempat di Bali dengan durasi 11 menit 11 menitan ya. Nah, nanti saya akan memfotokan juga tentang video dapat diunduh atau diakses melalui tautan yang berikut. Jadi kalian saksikan, kalian pahami, kalian bisa saling cerita, mengulang lagi yang telah video link yang telah saya berikan tersebut ya. Jadi di dalam video tersebut nanti kalian bisa tuh apa yang ada di video ini, karena ini tentang menampung air hujan dengan biografi. Nah, nanti jadi saya fotokan juga. Silahkan kalian masuki HTTP-nya. Kemudian di sana juga ada tugasnya. Setelah kalian menyaksikan, menonton, melihat video tersebut, nanti saya mau kalian sampaikan kembali informasi dan instruksi tentang cara membuat sumur serapan dengan bahasa kalian saja. Jadi dicatat, kalian dapat menonton video instruksi itu sekali lagi sambil mencatat, misalnya diulang-ulangkah, menonton video yang saya
potokan tadi yang kode QR-nya. Nah, jadi tugasnya itu saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan cek pribadi. Sampai berjumpa lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.